kita bisa dapatkan kalau f-aksennya lebih dari 0 untuk setiap fx-nya harus kontinu dulu ya. Misalkan fx-nya itu kontinu di selangnya, kemudian diferensiabel di selang terbuka, maksudnya di dalam itu apa? Di dalam selangnya itu. Maka itu jika f aksen x lebih dari 0 untuk setiap x yang ada di situ, maka f fungsinya naik di selangnya. Kemudian jika f aksen x-nya kurang dari 0 untuk setiap x elemen yang ada di situ, maka f fungsinya turun di selangnya. Nah, buktinya ini pakai teorema nilai rata-rata, tapi ini aku agak lupa ya buktinya karena ini mana ini kursornya? Oh, ini. Bagi teman-teman yang bisa bantu saya silakan bantu ya. Kalau nggak bisa ya kita next saja karena kan cuma bukti. Jadi di sini kan misalkan x1, x2 adalah elemen dari A, B gitu ya kan. Dengan X1-nya itu kurang dari X2 gitu. Nah, X1 kurang dari X2 akan nanti bisa jadi X1 kurangnya X2 kurang dari 0 gitu ya kan. Teorema nilai rata-rata berlaku untuk F pada X1, X2 sehingga Fx2 min Fx1 sama dengan F aksen C dikali X2 min X1. Nah, ini kan teorema nilai rata-rata ya. Kalau teman-teman bisa pindah ruas, maksudnya ya X2 min X1 ini di bawah, itu akan mirip dengan teorema nilai rata-rata yang kita bahas kemarin. Kemudian kalau misalnya X2 min X1-nya dipindah ke kanan yang di Fxt, jadi bentuknya kayak gini teman-teman. Kan bentuknya kan Fx kemarin kan gini, X2 min Fx1 per X2 min X1 min X1 sama dengan F aksen C. Nah, ini kan bentuknya kayak gini kemarin. Nah, sekarang untuk membuktikan ini, korolari 3 ini, kalian bisa pindahkan X2 min X1-nya ke sini. Sehingga kan kita dapatkan ini, nilai ini, itu bergantung dengan nilai ini. Nah, X2 min X1 kan jelas dia itu positif ya. Karena kan ini positif. Kalau yang besar dikurangi yang kecil itu ya pasti positif ya kan. Oh, maksud saya itu min X1-nya itu negatif kan, di sini negatif. Jadi kalau yang besar dikurangi yang kecil ya pasti lebih dari 0 ya. Atau setidaknya 0 gitu. Eh, enggak sih, enggak 0 juga. Kalau X2 min X1 dia sama, maka ini enggak terdefinisi ya. Jadi X2 min X1 itu tidak sama dengan 0. Berarti X2 min X1 itu pasti positif. Seperti itu. Jadi kalau semisal ini positif, maka nilai Fx2 min Fx1 ini bergantung dengan ruas kanannya. Berarti dilanjutkan untuk suatu C elemen X1, X2, tanda di ruas kanan, ya benar, tanda di ruas kanan bergantung dengan tanda dari Fx C karena X1 min X2 min X1 bertanda positif. Jadi Fx2 min Fx1 itu lebih dari 0 bila F aksennya itu lebih dari 0. Ini juga lebih dari 0. Jadi kalau ini positif, terus ini positif kan pastinya ini kan positif juga kan. Karena kan nilai Fx2 min Fx1 ini kan sama dengan ini itu kan. Kalau ininya positif berarti ininya positif kan. Kayak gitu. Nah, bila ininya, ini kan tadi positif ya. Gitu ya kan. Nah, kalau
f aksen kurang dari 0, artinya f aksen C-nya itu kurang dari 0, misalnya negatif, maka kan kalau f aksen C-nya dioperasikan dengan X2 min X1, maka hasilnya kan pasti negatif ya. Wong ini positif, ini negatif. Ya kalau dioperasikan ya pasti negatif kan. Nah, maka nanti itu fx2 ikutan fx2 min fx1 itu ikutan kurang dari 0 karena kan dia itu bergantung dengan ruas kanannya gitu. Jadi intinya di sini itu x2 min x1 itu tetap positif. Tapi yang apa ya? Yang menentukan nilai dari dia apa fx2 min fx1-nya positif apa enggak itu dari f aksennya gitu. Makanya itu dia bilangnya kayak gini. Seperti itu. Oke, lanjut. Oke. Di sini ada ini dibaca aja ya. Korolari 3 juga berlaku untuk fungsi yang terdefinisi di selang Rahingga. Untuk menentukan selang, bentar tak kasih langsung. Nah ini, untuk menentukan selang di mana fungsi naik atau turun, tentukan dulu semua titik kritis F. Ya, kemarin kita juga tahu gimana caranya menentukan titik kritis. Nah ini, jika A dan B dengan A kurang dari B adalah dua titik kritis F, dan jika F aksen kontinu dan tidak pernah 0 pada selang A, B, maka teorema nilai rata-rata berlaku pada F aksen, sehingga F aksen bernilai positif di setiap titik pada A, B, atau F aksen bernilai negatif di setiap titik pada A, B. Kemudian untuk memeriksa tanda F aksen pada A, B, cukup periksa pada titik C, A, B, jika F aksen C lebih dari 0, maka F aksen lebih dari 0 untuk setiap X elemen A, B. Sehingga berdasarkan korolari 3, kita dapat disimpulkan bahwa F naik pada A, B jika F aksen C kurang dari 0, maka F aksennya juga kurang dari 0. Untuk setiap X yang ada di situ, sehingga F turun pada A, B. Gitu. Jadi ini intinya itu kita cari titik kritisnya dulu. Jadi misalnya ini ya, misalnya ini kita dapat dua titik kritis misalnya minta hingga sampai 0. Ini satu ya. Dua titik kritis itu gini. Ya, misalnya gini ya, misalnya ini loh. Minta hingga sampai 0, terus 0 sampai mana ini? 0 sampai 2 misal. 2 sampai tak hingga. Nah, ini maksudnya itu nyari ini sebentar. Ini ya kan. Nol, ini 2. Ya kan ke sana kan tak hingga positif, ke sana negatif tak hingga positif. Nah, maksudnya dari ini periksa pada titik C elemen A, B itu maksudnya ini semua kita bisa misalkan A, B ya, misalnya ini A, B, A1, B1 gitu ya kan. Kecil aja nggak apa-apa. Ini A2, B2, A3, B3 itu cuman perumpamaan aja teman-teman. Jadi sederhananya kalian cek di setiap selangnya itu misalnya di sini gitu ya kan. Oh di sini kalau dimasukkan ke dalam fungsinya maka dia positif gitu. Maka f aksen naik gitu ya kan. Itu doang. Oh kalau di sini negatif. Misalnya titik antara 0 sama 2 itu misalnya kita satu gitu ya kan, kita cek masukkan ke dalam f aksennya. Oh f aksennya lebih dari 0 maka f naik gitu. Maksudnya kurang dari 0 ya, ini negatif ya. Oh f-nya turun. Nah di sini kita cek di 2, tak hingga. Berarti 2, tak hingga itu kan misalnya kita ambil 3 gitu ya kan. Kita masukkan ke dalam fungsi turunannya itu, oh ternyata lebih dari 0, maka ini positif. Berarti F-nya naik gitu doang.
Jadi panjang-panjang ini aslinya sederhananya gitu aja. Seperti itu teman-teman. Ada pertanyaan? Gak ada ya? Oke. Oh iya, suara masih ini. Oke, di sini ada soal teman-teman. Tentukan titik kritis fungsi fx x pangkat 3 min 12x plus 5 dan tentukan selang-selang di mana fungsi tersebut naik atau turun. Ya, di sini kan teman-teman udah tahu ya kan, caranya untuk mencari fungsi itu naik atau turun, kalian itu cari titik kritisnya dulu, artinya kan f(x) sama dengan 0. Kemudian setelah dapat titik kritis, maka kalian akan dapatkan titik-titiknya itu, maksudnya kalian akan dapatkan selangnya gitu ya kan. Nah, setelah kalian dapat selangnya, kalian buat apa kayak garis bilangan kecil gitu untuk mengambil setiap C di titik tersebut, di selang tersebut maksudnya. Kemudian kalian cek di fungsi turunannya itu apakah dia lebih dari 0, apa kurang dari 0 gitu. Nah, siapa yang mau ngerjakan? Ada nggak yang mau ngerjakan? Nah, kalau nggak ada mungkin ngantuk. Jadi kita turunkan dulu ya kan di sini. Ya kalau diturunkan jadi kan f aksen dan f aksen x itu sama dengan kan 3 ya, 3x pangkat 2 min 12 ya kan, turunan pertamanya. Nah, kemudian karena kita mencari titik kritis, maka turunannya ini disamarkankan 0 teman-teman. Jadi gini, 0 gitu. Kemudian ini jadi ke sana jadi x kuadrat. Ini 12/3. Ya, 12/3. Nah, kan 12 dibagi 3, 4 ya. Jadi X-nya itu kan plus minus 4 gitu. Nah, kalian udah tahu kan titiknya di ini kan, di plus 4 sama minus 4. Nah, artinya kita cari selangnya, teman-teman. Selangnya. Aduh, Oh, ini gimana? sih, Kak. Oh, gimana? Itu bukannya plus minus 2. 12 bagi 3 berapa? Ya, akarnya Oh 4 kan. iya sih, akar. Sorry, sorry. Makasih ya, makasih ya. Siapa tadi? Siapa tadi? Siapa? Ih, aku lupa teman-teman. Tadi ada pembahasan tikus, jadi ini plus minus 2 ini teman-teman ya. Oke, ini kan di akar ya. Sorry. Jadi kan kita bisa cari selangnya ya kan, cari selang gitu ya kan. Seret. Ini apa sederhana aja, nggak usah bagus-bagus. Nah, di sini kan kita udah tahu, ini plus sama minus sama plus gitu ya kan. Ini minus 2, terus ini plus ya kan. Nah, ya udah tinggal kalian cari selangnya. Oh, di selang sini misalnya minus 2 sama 2. Nah, maksudnya C elemen A, B itu kalian cari C-nya itu sembarang gitu ya kan. Ya, di sini 0 gitu paling gampangnya 0. Oh, kita ambil 0 di sini, kita masukkan ke F aksen. Jadi, tunggu dulu ya, masih kan. Ini minta hingga sampai 2 gitu ya kan. Minta hingga sampai 2. Min 2 maksudnya. Terus ini 2 sampai tak hingga gitu. Nah, kalian cari di sini itu misalnya kita ambil 3 ya C-nya. Terus ini kita ambil min 3 gitu. Ya udah kalian masukkan dulu ke dalam fungsinya. Kan kita mau ngecek fungsinya mau naik apa turun gitu ya. Yang gampangnya 0 dulu deh. 0 ya kan. Berarti kalau 0 dimasukkan ke dalam X-nya kan minus. Ya berarti ini minus. Berarti F-nya itu turun dalam selang ini. Minus 2 sampai 2. Terus cari lagi.
min 3 masukkan ke sini. Min 3 kan positif. Kalau dimasukkan ini kuadrat ya. Angkatnya kan genap ya. Minus 3 masukkan sini. Oh, 9. 9 dikali 3 berapa? 27. 27 kurangi 12. Oh, positif. Nah, di sini positif berarti. Tuh. Nah, berarti kalau di sini positif, kayaknya yang kanan positif juga. Oh, benar. Ini 9 kali 3 juga. Oh, iya. Berarti positif. Nah, gitu teman-teman. Berarti kan, tentukan selang-selang di mana fungsi tersebut naik turun. Nah, selangnya naik di mana? Ayo, naiknya kan di sini, sama di sini. Turunnya di sini, gitu. Lanjut ya. Kita dapat menentukan jenis nilai ekstrim, maksimum atau minimum lokal suatu fungsi dengan menggunakan konsep fungsi naik atau turun. Dari contoh satu, ya contoh satu yang tadi, fungsi tersebut mencapai nilai maksimum di suatu titik bila fungsi turunannya itu lebih dari 0 di kiri dan berubah fungsi. Oh, ini salah teman-teman. Ini, ini salah ya. Bukan contoh satu ini. Contoh satu tadi nggak minus ininya ya. Ininya, ya. Ini plus ya. Ini minus. Berarti ini bukan contoh satu. Bukan ini. Nah, ini. Ya, turunannya lebih dari 0 di kiri dan berubah eh, ke fx kurang dari 0. Oh, maksudnya itu gini. Nah, kan di sini ya. Mana ya? Nah, sini aja deh. Ini aja. Sampai sini. Itu kan f-nya naik ya. F turunannya naik sini. Terus, dia itu turun. Ya kan? Turun. Nah, perubahan ini, perubahan f aksen lebih dari 0, kemudian ke titik kritisnya, kemudian turun lagi ke f aksen kurang dari 0, itu yang apa ya? Yang bisa kita dapat, yang kita gunakan untuk menentukan nilai ekstrimnya. Berarti kan kalau dia naik, kemudian naik sampai titik kritis, setelah titik kritis dia turun, kan dia menyebabkan perubahan ya, perubahan kayak dia naik ke turun gitu kan. Pasti kan apa dia maksimum atau minimum ya kan. Nah, dalam hal ini ketika f aksennya lebih dari 0 di sisi kiri itu maksudnya ini ya teman-teman, jangan bingung. Ini sisi kiri, terus dia berubah ke setelah titik kritis dia berubah di sebelah kanannya itu kurang dari 0 f aksennya gitu ya kan. Nah, kemungkinan dia itu maksimum ya kan, maksimum lokal. Karena kan naik terus turun. Nah, kayak naik gunung. Nah, gitu. Terus kalau fungsi tersebut mencapai nilai minimum di suatu titik ketika f aksen kurang dari 0 di kiri, ya di kiri, dan berubah f aksen lebih dari 0-nya di kanan gitu. Nah, ini kan titik kritisnya ada dua ya. Waduh, ditelepon nih. Bentar ya. Bentar, teman-teman. Ya ampun. Saya login. Guys, Oke, halo. Balik lagi ya, teman-teman. Ya, itu tadi ya. Mana ini? Oh, ini. Nilai minimum di suatu titik bila f aksennya kurang dari 0. Nah, ini kan titik kiri ya, ini kan sampai ke titik kritis kedua. Dengan titik kritisnya ada dua, teman-teman. Jangan lupa. Terus berubah f aksen lebih dari 0 ke kanan, ya di kanan itu ya kan, di sini gitu kan. Ini lebih dari 0, ini kurang dari 0. Artinya kalau
kurang dari 0 terus nyampe titik kritis terus f aksennya lebih dari 0, artinya kan kita seperti menuruni jurang gitu ya. Terus naik lagi. Nah, artinya itu minimum, teman-teman. Gitu. Simpelnya kayak gitu. Langsung ya, lanjut ya. Oke, langsung. Misalkan C adalah titik kritis fungsi kontinu f dan f diferensiabel di setiap titik pada suatu selang terbuka yang memuat C, kecuali mungkin di C sendiri, kan? Memeriksa di sepanjang selang yang terjadi dari kiri ke kanan. Jika f aksen berubah dari negatif ke positif di C, maka f mencapai nilai minimum lokal di C. Nah, kayak aku tadi kan, f aksen berubah dari negatif ke positif, berarti kan ya negatif ke positif. Ini kan dari negatif ke positif, berarti dia mencapai nilai minimum lokal di C. C-nya itu maksudnya ini, teman-teman. C. Kemudian, jika f aksen berubah dari positif ke negatif di C, ya kan? Positif ke negatif di C, ya kan? Pakai ini aja ya, pakai langsung. Nah, maksudnya itu f aksen berubah dari positif ke negatif di C, maksudnya f aksen berubah dari positif ke negatif di C. C ini titik itu ya. Maka f mencapai nilai maksimum lokal di C. Jika f aksen tidak berubah tanda di C, f aksen bertanda positif di kedua sisi atau f aksen bertanda negatif di kedua sisi C, maka f tidak mencapai nilai ekstrim. Artinya itu dia di sini itu negatif negatif gitu ya kan. Artinya kan bisa jadi gini kan. Kalau negatif negatif, positif positif maksudnya. Positif positif aja ya. Jadi misalnya titik C-nya di sini nih, ya kan? Ini C misalnya, C yang lain. Nah, kan di sini kan di kiri C itu kan positif. Di kanan C itu kan negatif toh. Positif juga dong. Kok negatif? Positif positif, teman. Positif toh. Nah, kan dia nggak berubah tanda kan setelah melewati C. Artinya dia tidak memiliki dia bukan apa tadi? Dia tidak mencapai nilai ekstrim di C. Di C-nya itu ini C. Ini kebalikan sama juga di kebalikannya di sini gitu. Tuh. Nah, itu ya. Nah, ini mana ini lasernya. Nah, sini itu di sini ya kan. Thread dia itu di sini kan naik ya kan, naik. Thread F aksen sama dengan 0 berarti titiknya di sini C-nya ya kan. Terus naik lagi. Berarti kan nggak ada perubahan tanda kan, tetap positif. Berarti di sini itu bukan apa ya? Apa ini? Oh, bukan nilai ekstrim. Nah, kalau ke sini dia itu nilai vaksinnya kan naik, terus dia turun. Nah, berarti ini lokal maksimum gitu. Dia turun, terus naik. Oh, ini lokal minimum. Dia naik. Nah, ini. Dia naik. Tapi di sini ada lipatan gitu ya kan. Berarti f aksennya itu undefined. Maksudnya itu nggak bisa dicari gitu. Di titik sini. Di titik sini nggak bisa dicari. Jadi dia absolute max, cuman f-aksennya itu nggak terdefinisi gitu. Dia naik terus turun juga. Habis itu ini kan turun terus turun, berarti ini bukan nilai apa tadi lupa. Nilai ekstrim gitu. Absolute minimum minimum mutlak, berarti ini kan paling kecil sendiri kan. Ini lokal minimum juga. Dia turun ya kan, tapi habis gitu. Berarti kan ini di titik batas kan. Berarti dia lokal. Lanjut. Oke, tentukan nilai ekstrim lokal fungsi berikut. Ayo, siapa yang mau menentukan? Ayo teman-teman. Kalian ikut Viva Matrika, dah? Siapa yang ikut Viva Matrika? Halo, halo, halo.
Nah iya ya. Viva Matrika lah. Ikut Viva Matrika. Enggak. Itu didenda tah? mau tanya. Didenda. Kalau didenda jangan mau ya. Ini aja. Kalau kalian mau ikut, silakan ikut. Kalau nggak mau ya nggak mau, nggak apa-apa. Cuman kalau diancam denda udah nggak usah digubris ya itu. Ya udah kayak gitu. Emang aduh gimana ya. Itu nggak bisa kalian salahin juga ya karena kan si yang punya itu kan bingung kan. Oh, ini teman-teman nggak bisa diajak secara ini, cuman gimana caranya masanya banyak gitu. Jadinya pakai denda-dendaan. Cuman aku nggak setuju kalau ada denda-dendaan. Jadi kalian kalau mau nggak ikut ya udah nggak ikut aja ya, nggak usah apa bilang ke orang tua kalau misalnya oh aku nggak ikut ini nanti didenda nanti jadi masalah kan kasihan ya kan kating kalian. Jadi ya udah ya teman-teman kalau misalnya ada isu didenda nggak ikut FIFA Matrika didenda nggak usah ikut nggak usah digubris itu cuman ancaman kecil ancaman besar kalian uas nanti. Nah lanjut ya ke tentukan nilai ekstrim lokal fungsi berikut siapa yang mau mengerjakan di sini. Tak tunggu 5 menit ya. Oh iya tak Ya, tunggu 5 menit aja wes. Gimana siapa hmm, tadi? ini nilai kritisnya cuma 1 titik. Ya, bisa berarti, Kak. Bisa kalau titik kritisnya satu toh bisa kok kan selangnya berarti ada dua toh. Kalau titik kritisnya tiga berarti dua, titik kritisnya dua berarti selangnya ada tiga. Ya kan? Ini kan? Oke, lihat ya. Maksudnya, Tuh, titik kritisnya ada dua toh. Berarti selangnya ada tiga. Gimana? oh, Iya. Tahu kan caranya? Ini yes. ya, ya. Nih, caranya gini. Terus kamu cari gitu. Udah, tak tunggu 5 menit ya, aku mau sholat. Bentar. Siap. Sholat 5 menit. Ayo, Man. Ini maksudnya dibuat selang dulu. Jadi kan titik kritisnya cuma satu. Berarti kan dari minta hingga sampai 4, kemudian 4 sampai tak hingga. Nah, diperiksa. Jadi selang ke sini itu positif atau negatif, terus ini positif atau negatif. Ternyata dapatnya itu di sini positif, di sini negatif. Berarti kan ada perubahan tanda ya kan dari
F aksen lebih dari 0, kemudian F aksen kurang dari 0. Artinya itu titik kritisnya misalnya di sini ya kan 4 gitu. Terus F aksen lebih dari 0-nya kan gini, F naik berarti. Terus F aksen kurang dari 0 berarti F-nya turun. Nah, berarti kan karena perubahannya itu dari naik ke turun, maka lokal maksimum. Ada yang belum paham nggak? Paham ya? Nah, tadi kan aku nulis, terus hapusnya gimana? Nah, ini penghapus. Oke, makasih ya Firman. Sudah membantu. Oke, lanjut ke selanjutnya. Ini udah dijawab ya. Oke. Kemonotonan fungsi dapat dilakukan dengan tes turunan pertama. Apabila turunan pertama sebuah fungsi kontinu dan diferensiabel, maka turunan dari turunan pertama atau double aksen itu, ya F double aksen itu dapat diperoleh informasi bagaimana perubahan nilai turunan pertamanya. Perubahan nilai F aksen pada suatu selang memberikan informasi tentang kemonotonan dari fungsi F aksen. Karena F aksen merupakan gradien garis singgung F di suatu titik, maka kemonotonan dari F aksen menyatakan kecekungan dari grafik F pada suatu selang. Panjang, cuman diterima aja. Jadi di sini tuh gini, ada uh, poin-poin yang harus kalian cerna aja. Ini, apabila turunan pertama sebuah fungsi kontinu dan diferensiabel. Nah, ini kan fungsi kontinu dan diferensiabel itu kan emang syaratnya ya kan. Maka turunan dari turunan pertama atau turunan kedua, fungsi tersebut diperoleh informasi bagaimana perubahan nilai turunan pertamanya. Jadi kan tadi itu kalau fungsi X-nya kita turunkan, maka kita akan dapat perubahan nilai dari fungsi tersebut dengan cek fungsi turunan pertamanya. Nah, ketika fungsi turunan pertamanya diturunkan lagi ke fungsi turunan kedua, maka kita bisa cek perubahan nilai dari turunan pertama perubahan nilai turunan pertamanya dari turunan keduanya gitu. Kalau nggak paham gini, kalau kita mau cari tahu perubahan dari suatu fungsi, maka kita membutuhkan turunannya, turunan pertama maksudnya, ya kan? Turunan pertama. Karena ini bisa dilakukan, maka kalau F-nya juga, ini kan ini ya, ininya kan kontinu ya kan, ini syaratnya kan kontinu, terus juga di different different berarti artinya dapat diturunkan gitu ya kan. Nah, kalau ini itu possible dengan ini bisa dilakukan dengan syaratnya kontinu dan diferensiabel, maka dia berlaku juga kan. Kalau misalnya F aksen juga fungsi ya. F aksennya itu kontinu dan diferensiabel juga sama dengan fungsi awalnya, maka dia juga bisa mendapat perlakuan yang sama. Artinya fungsi ini, fungsi turunan pertamanya itu bisa dilihat perubahannya dengan kita mencari tahu fungsi turunan keduanya. Gitu. Nah, kayak gitu aja. Oke. Grafik fungsi. Cekung ke atas pada selang buka I jika F aksen naik pada selang I. Cekung ke bawah pada selang buka I jika F aksen turun pada selang I. Nah, ini gambaran awalnya ya kan. Gambaran awalnya ketika kalian melihat sebuah grafik itu cekung ke atas atau cekung ke bawah.
intinya kalian itu di sini dikasih gambaran awalnya, misalnya di sini ada ini ya, ada contoh contoh fungsi, ya kan? Kalau x pangkat 3 kan pastinya tuh warnanya jelek. X pangkat 3 kan gini kan. Ya kan? Nah, cekung ke atas pada selang buka I ketika F aksen naik pada selang I, ya kan? F aksen naiknya di mana? F aksen naiknya kan di sini, ya kan? Naik, naik gitu ya kan. Ini turun, ya kan? Berarti ini naik, ini buka berarti. Berarti cekung ke bawah, berarti eh, cekung ke bawah gitu. Ini kan turun loh, ini kan naik. Nah, sama juga kayak di fungsi kedua. Fungsi kedua kan kayak gini. Fungsi kedua kan kayak gini. Ya kan? Ini kan turun, ini kan naik. Ya udah, kok turun naik? Ini naik ya, ini tuh naik kan ke sini kan dia. Mesti ke sini terus. Ini juga ini ke sini terus. Jadi dia naik kan. Berarti kan ini kan cekung ke atas. Kalau F aksennya naik. Ini juga cekung ke atas gitu. Ini gambaran umumnya. Nah, kita akan menguji gitu kan dengan turunan keduanya. Karena kan F aksen naik gitu ya kan. Nah, kita periksa, kita uji dengan turunan kedua. Gitu. Di sini. Jika Y sama dengan Fx memiliki turunan kedua, artinya itu F aksennya kontinu dan diferensiabel sama seperti fungsinya, maka corollary 3 berlaku F aksen, ya kan? Corollary ketiga kan tadi menyatakan kalau ini corollary ketiga. Ini corollary ketiga kan F aksen X lebih dari 0 kan F-nya fungsi naik. Maka ketika F aksennya juga kontinu dan diferensiabel, maka dia memiliki perlakuan yang sama dengan corollary 3. Tadi kan Fx-nya, sekarang F aksennya yang bisa dilihat perilakunya gitu kan. Jadi F aksen naik bila F double aksennya lebih dari 0 dan F aksen turun bila F double aksennya kurang dari 0 gitu. Nih, uji turunan kedua. Pakai laser aja. Uji turunan kedua untuk kecekungan kurva. Misalnya, Y sama dengan Fx terdiferensialkan 2 kali pada selang I. Maka jika F double aksen lebih dari 0 pada I, maka grafik F pada selang I cekung ke atas. Jika F double aksen kurang dari 0 pada I, maka grafik F pada selang I cekung ke bawah. Gitu doang. Jadi ini gambaran awalnya, terus cara ngujinya kayak gini. Kenapa kok bisa kayak gini? Karena corollary 3, ya kan? Corollary 3 itu kan punya syarat kalau fungsinya itu harus kontinu dan diferensiabel. Maka kalau F turunan pertamanya kontinu dan diferensiabel, bisa dong kita perlakukan dengan fungsi awalnya gitu ya kan. Bisa dilihat perubahannya. Itu. Lanjut ya. Nah ini, tentukan kecekungan fungsi-fungsi berikut di domainnya. Ada yang bisa kerjakan nggak? Yuk, ada yang bisa? Ayo, ayo, ayo. Ayo teman-teman. Sama tau kayak tadi kan, cari titik kritisnya dulu, kemudian ada 2 interval. Ya udah aku ini ya, aku kerjakan yang pertama dulu. Yang ini, aku tagih kalian yang ini, oke? Nih, yang ini.
Pakai biru ya. Oke. Ini aja ya, bagus. Nah ini bagus. Jadi kan kita cari tuh apa titik kritisnya ya kan. Buat apa? Buat kita mencocokkan f double aksennya itu lebih dari 0 apa kurang dari 0 gitu. Oke. Kita tetap cari turunan pertamanya jadi f aksen. Aduh, ya hapus. Aduh, udah lagi. Bentar, bentar, bentar. Aksen X-nya berarti kan 3x pangkat 2, ya kan? Nah, kalau nyari titik kritisnya, maka kan disama dengan kan 0. Ya enggak? Sama dengan kan 0. Artinya x-nya sama dengan 0. Gitu ya kan? Kita punya satu titik kritis. Nah, karena kita punya satu titik kritis, artinya kita punya dua selang. Minta hingga sampai 0, kemudian tak hingga, 0 sampai tak hingga, ya kan? Nah, sekarang untuk ngecek f double aksennya itu lebih dari 0 atau enggak, maka kita cari dulu double aksennya itu gimana. F double aksen X itu berapa, ya kan? Berarti turunan pertamanya diturunkan lagi. Jadi ini kan 6x jadinya ya kan. Nah, 6x. Nah, 6x ini kalau diminta hingga sampai 0 kan dia jadi negatif ya kan. X-nya kan kalau ini dimasukkan misalnya C-nya kita -1 gitu ya kan. Jadi kan berarti 6 dikali -1. Berarti itu kurang dari 0. Ya kan? Berarti kalau kurang dari 0, apa tadi? Kurang dari 0 berarti cekung bawah. C bawah. Nah, kalau cek di interval kedua, maka kan kita dapatkan 6x itu kan lebih dari 0 atau positif. Gimana caranya? Kok bisa dapat dari lebih dari 0 atau kurang dari 0? Ya kita masukkan salah satu C dari interval tersebut. Jadi C-nya kita ambil 1. Berarti kan 1 kalau dimasukkan ke X, maka kan menghasilkan 6 dikali 1. Berarti kan lebih dari 0. Ya udah, berarti ini cekung atas. Nah, udah selesai. Gitu. Ayo, dicoba. Yuk, 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 dicoba, dicoba. Siapa yang mau nyoba? Aku tunjuk, mau nunjuk siapa ya? Enaknya ini. Ini gimana ini? Cara melihatnya ini. Cara melihat orang-orangnya gimana? Oh, ini. Caranya. Ini Muhammad siapa ya? Yang namanya Muhammad siapa aja? Oh, cuma satu. Apa Ci? Iku sapu anyar. Kudu ya. Ini Muhammad siapa ini namanya ini lupa aku. Muhammad Dava kan. Oh, Muhammad Dava. Ya Muhammad Dava. Gampang kok. Coba cari. Ayo. Sik. Ada tikus teman. Kak fotoin di grup ya Kak. Oke, gas. Tak tunggu.
Sudah dah. Astagfirullah, omongan Rek. Oh, belum dah. Kirim ya. Tak lupa tak kasih domainnya. Sudah dah. Sudah Kak. Bentar ya. Presentasikan. Ini jawaban Dava. Ini jawaban Dava, teman-teman. Jadi kita cari turunannya terlebih dahulu. Jadi kan 2x sama dengan 0. Nah, ini tidak sama dengan 0 gitu dah. Maksudnya gimana? Tapi itu gimana maksudnya? Iya Kak, niatnya gitu terus diturunin lagi karena oh, loh. X-nya itu tidak sama dengan 0 atau gimana sih? Bentar, bentar, bentar. Ram medeni ram sembarang. Oh, medeni. Iya. Ini gini, Dap. Mana ya? Ini tuh X-nya bukan tidak sama dengan 0. Jadi, tak coret. Ini titik kritisnya itu X sama dengan 0 gitu ya kan. Nah, kalau X sama dengan 0 itu kan intervalnya ada 2. Jadi apa dah? Minta hingga sampai 0, terus 0 sampai tak hingga. Nah, 0 sampai tak hingga. Nah, kan sekarang kita mau cek perilaku F aksen kan dari double aksennya, dari turunan keduanya. Maka turunan pertamanya diturunkan lagi. Jadi ini jangan dulu. Jadi kan F double aksennya itu sama dengan 2. Nah, makanya kita masukkan ke sini. 2 itu ketika dimasukkan ke dalam interval yang pertama itu positif apa negatif? Positif apa negatif ya? Positif ya, positif. Karena kan emang nggak ada variabel X di sini. Mau dimasukkan berapa C-nya? Ya tetap 2 ini. Nah, berarti kan cekung ke atas. Nah, kemudian kita cari yang ini interval kedua. Interval kedua kan 0 sampai tak hingga ya. Berarti kan tetap positif malahan ya kan. Sama-sama cekung ke atas gitu. Itu udah cara nyarinya. Kalau kayak gini agak bingung nanti. Oke? Oke Kak, siap. Yep. Makasih Kak. Oke. Kalau digambarkan itu kayak gini. Ada apa ya? Itu kan kalau X kuadrat itu kan kayak gini. Ya kan? X kuadrat kan kayak gini. Sret. Aduh, nggak bisa dihapus. Udah lah, nggak apa-apa. Kayak gini ya kan? Ini di nol ya, bukan di sini. Nah, kalau F aksen X itu kan gini ya kan?
2x kan, 2x berarti kayak gimana ya, 2x gini ya kan, seret gitu ya kan. Nah, artinya Iya. kan dia kan akan naik terus ya, naik 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 naik. Artinya itu kalau artinya cekung ke atas ya kan, dia naik naik naik. Sedangkan kalau yang tadi, bentar ya, aku presentasikan yang lain. Nih. Nah, kalau ini itu oh iya. Kalau ini itu kan kalau digambarkan gambar ya. Kalau X pangkat 3 itu gimana? X pangkat 3 gimana deh teman-teman? X pangkat 3 ya kayak tadi ya kan gini. Sret. Ya kan? Nah, terus turunannya itu kan 3X pangkat 2. 3X pangkat 2 kira-kira pokoknya kayak gini ya. Aduh, gini lah pokoknya aku nggak tahu pastinya gini pokoknya ya. Nah, di sini kan kalau minta hingga sampai 0 itu kan dia turun ya kan? Turun, turun. Berarti di sininya juga turun gitu. Nah, di sini juga kan naik, naik. Nah, ininya juga naik gitu. Berarti kalau ini turun, ini naik, ini cekung bawah, kan F aksen kurang dari 0, ini cekung atas gitu. Lanjut. Nah, ini teman-teman, terakhir, ya terakhir, ada yang mengerjakan? Maka aku tunjuk. Kak, Gimana? boleh tanya yang tadi nggak, Kak? Gini, yang mana? Yang saya kerjain tadi loh. Kayaknya salah deh. Dulu. Yang mana? Oh, yang siapa ini? Firman dah yang ngomong. Iya, iya. Oke, oke, sip, bentar. Mana kerjaanmu? Ini tah. Gimana, Man? Mau Lihat, coba. presentasikan ya. Itu pembenarannya saya kirim lagi, Pak. Oh, sip. Gimana ini? Apa yang salah? Turunannya saya pakai cara kakaknya tadi yang dikali dulu. Terus, hasilnya? Ternyata beda hasilnya. Ya emang salah tadi kayaknya. Hmm, Apa bener ya, yang tadi apa bener yang sekarang? bener yang sekarang harusnya. Soalnya tadi aku nggak terlalu merhatikan. Aku pakai cara yang ini, dikalikan silang itu. Oh iya ya. Iya, gitu. Oke. Lanjut ya. Ya lanjut aja. Berarti nggak tak itu ya, nggak tak presentasikan. Ini mau ngerjakan nggak Firman? Yang ini. Kalau mau ngerjakan ya udah. Ini teman-teman kalau mau mengerjakan tak kasih poin ya. Dari kemarin juga tak catat soalnya. Mungkin teman-teman kalau di Pak Rudi kan sering ngasih poin ya. Jadi poinnya lebih besar gitu biar bantu mungkin UAS kurang nilainya. Ini sama kayak yang tadi ya kak caranya. Iya sama. Itu yang terakhir apa maksudnya? Pada 0,2. Kan interval kan, ada Oh, intervalnya. Jadi 3 plus sin X itu kayak gini. 3 ini ya berarti kan naik 3 kan, naik 3 sini. Seret. Misalnya 3 sini. Nah, ini tek 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 tek. Ini misalnya 2 pi gitu ya kan. Nah, gitu. Ini kan sin ke atas ya sin gitu. Gini maksudnya.
Itu Firman, yang tadi itu kan kamu perkalian ya. Kan X tak perhatikan lagi. X pangkat sepertiga dikali X min 4 kan kamu langsung turunkan. Berarti kan kalau perkalian kan U kali V berarti U aksen V plus U V aksen ya kan. Nah itu berarti U aksen V berarti kan U aksen berarti X pangkat 1/3-nya diturunkan dikalikan X min 4 ditambah sama U V aksen berarti X pangkat 1/3 dikali eh, turunan dari X min 4. Turunan X min 4 kan 1. Ya berarti dioperasikan gitu. Jangan lupa ya, itu turunan itu ada itunya juga ya kan. Nggak bisa langsung turunkan semua. Ini tadi saya coba UV hasilnya malah 3 titik kritis. Dulu, iya dah. Masa? Cek. Ya, Coba saya sih. Kamu nyoba yang ini dulu ya, tentukan kecekungan fungsi ya sama dengan 13 ini. Tadi tak cek dulu sih kerjaanmu yang beda. Hmm.
Oh iya, ini kan struktur sih. Udah kan? 'Oh, sudahkah?' Apa nih? 0, pi itu apa ya?
Oh iya. Oke, aku bahas aja ya teman-teman. Aduh, jadi ini ya, kita turunkan dulu. Jadi Y sama dengan 3 plus sin X. Itu kan, oh ini kita cari, ya, ya benar. Y sama dengan, Y aksen sama dengan, keturunan berarti cos X ya. Cos X, dimana kalau disama dengan kan 0, sama dengan kan 0, itu kan jadi X-nya itu yang memenuhi kan Pi ya, Pi kan, ya kan, Pi. Nah, titiknya itu ada di mana? Titiknya kan di 3, ini ya, 3, kalau yang di sini kan kalau 2 pi juga bisa sih. Cuman udah di ujung gitu ya kan. Apa yang dihitung? Jadi P ya, di tengah-tengah sini kan. Berarti P. Jadi titiknya kan berada di 3, 3 itu ini Y ya, berarti Pi, 3. Pi, 3 gitu. Nah, kalau kita turun, gimana? Itu cos cos P itu hasilnya 0 apa Kak? Cos Pi. Iya. Kan yang memenuhi Oh, cos ya? Pi per 2 ya Kak? Sebentar. Cos X sama dengan 0. Gitu. Cos, bentar ya, tak cek ya. Aku lupa ya. Cos X sama dengan 0 berapa? Iya. Loh, berarti. Apa gimana, Cuk? Lah, benar-benar juga, benar. Berarti kan ini cos X sama dengan 0 kan Pi per 2, ya kan ya? Iya gak? Pi per 2, terus apa lagi? Pi per 2 berarti di sini ya? Seadan ya. Dokter pun
Apa Gil? Guling gede. Terus gimana? Kamu udah dapet Taman? Kamu udah dapet kan? Belum ketemu. Kenapa dia mesti selanjutnya? Jadi kan paper 2,3. Fixing tapi ini tuh. Terus kalau diturunkan lagi jadi kan Y double aksen min sin X. Sin X. Sebentar. Paper 2 berarti kan K plus KP ya kan. Berarti pi per 2, 3 pi per 2 sama 2 pi. Berarti ada 2 ya. Kalau di interval ini. Berarti kan ada pi per 2,3 titiknya di mana ini? Berarti kalau kita buat di sini pi ya kan. Ini pi. Iya benar. Pi. Karena sin X sama dengan 0 itu pi. Lalu ya. Lalu di sini itu ada pi per 2. Pi per 2. Terus lalu di sini itu ada 3 pi per 2. 3 pi per 2. Terus kalau min sin X kan berarti ke bawah. Nanti ke bawah. Min sin X kan berarti gini. Min sin X gini ya. Berarti gini kan kalau min sin X. Itu kan gini. Nah, tinggal kita cek. Sebentar ya teman-teman, saya memahami dulu. Bentar, santai.
Dan nih 3pi ini koma 3pi per 2. Lalu 3pi per 2. Berarti yang diperiksa antara pi per 2 dan 3pi per 2, terus pi per 2 ke 0, 3pi per 2 ke 2pi ya. Berarti ya udah kita ada berapa selang? 3 berarti ya. Berarti pi 0 pi koma 2 per 2 ya, per 2 terus pi per 2 koma 3 pi per 2, lalu terakhir 3pi per 2 sampai 2pi. Sampai pi. Nah, kalau kita lihat di sini, cara ngelihatnya ini kurang dari 0 atau lebih dari 0 itu dari turunan keduanya. Nah, di sini kan kita bisa lihat ya, bahwa waktu di 0 sampai pi per 2, 0 sampai pi per 2 di sini, kan hasilnya negatif ya, berarti ini kurang dari 0. Terus pi per 2 sampai 3pi per 2, sini sampai sini, itu kan bentar. Kurang dari 0 ya. Sebentar. Ini ada dua ini ya soalnya. Sini ke sini, sini ke sini. Berarti kita ambil 3. Enggak gini. Jadi kita ambilnya di pi per 2 sampai pi per 2 sampai pi, terus pi sampai ya gitu. Ini sampai pi ya. Karena kan kalau kita dari pi per 2 sampai 3pi per 2, kita nggak tahu ini negatif apa positif ya kan. Kan posisinya ini naik gitu ya kan. Ini ada yang di bawah, ada yang di atas itu. Jadi kita ambil partisinya gini. Kalau ini jelas kurang dari 0, ya kan. Terus kalau ini dari pi sampai 3pi per 2, itu kan pasti positif ya kan, karena dia di atas 3pi per 2, berarti lebih dari 0. Nah, sebentar. Cuman nih, aku bingung nih. Iya, benar. Benar apa salah ini? Oh iya, benar. Berarti, sorry ya teman-teman, agak ribet. Ini berarti pi sampai 3pi per 2, yang terakhir itu ini ya, 3pi per 2 sampai 2pi. 3pi per 2 sampai 2pi. Nah, di sini itu kan ini lebih dari 0 ya, karena dia itu di atas itu positif, berarti lebih dari 0. Nah,
Di sini kita bisa lihat bahwa pi sampai 2pi itu lebih dari 0. Pi sampai 2pi itu lebih dari 0. Artinya y aksennya itu kan lebih dari 0. Sebentar aku hitamkan aja, hitamkan. Wih, hitamkan kayak siapa ini? Susah sekali. Bentar. Nah, ini nih. Sini sampai sampai sini itu kan y double aksennya kan berarti lebih dari 0, ya kan? Nah, sini sampai sini ini kita buat partisi soalnya ya. Itu kan berarti y double aksennya itu kurang dari 0. Artinya kalau kurang dari 0 berarti kan cekung bawah. Ya udah berarti ini cekung bawah. Ini kan fungsi aslinya kan. Kok apa sin x kan. Ini fungsi aslinya. Ini cekung bawah. Terus y double aksen lebih dari 0 kan dari pi sampai 2pi. Pi sampai 2pi berarti ini cekung atas gitu. Gitu teman-teman. Ada pertanyaan? Atau masih bingung? Ini nggak dimasukkan ya. Ini uniknya di sini. Di sini ini kita benar-benar melihat grafiknya. Jadi ya double aksen itu kan min sin x, artinya min sin x kan di reverse gitu ya kan. Dari awalnya itu di atas gini, eh, kasar ke atas gini ya kan. Kalau sin x kan gini seret. Nah, berhubung dia minus, dia di reverse ke sini gitu. Nah, itu untuk double aksennya. Nah, caranya kita tahu dari selang ini ke sini itu positif negatif, kita lihat titik kritisnya. Titik kritisnya kan ada pi per 2 sama 3 pi per 2. Sebenarnya pi per 2 kan ada di sini, 3 pi per 2 kan ada di sini. Kita kan biasanya ini ke sini intervalnya kan 0 sampai pi per 2, kemudian pi per 2 sampai 3 pi per 4, terus 3 pi per 4 sampai 2 pi. Uh, harusnya kan kayak gitu. Tapi kita lihat grafiknya itu kayak gini. Berarti kita ceknya itu harus satu-satu. 0 sampai pi per 2, pi per 2 sampai pi. Jadi kita cek apakah dia negatif. Oh, ternyata di grafiknya negatif dia. Ya kan ke bawah kan negatif. Ya kan? Berarti oh ternyata 0 sampai pi per 2, pi per 2 sampai pi itu negatif atau kurang dari 0. Jadi kita dapat selangnya itu y double aksen kurang dari 0. Kemudian dari kita kan langsung partisi kan pi ke 3 pi per 2, kemudian 3 pi per 2 ke 2 pi. Nah, karena di grafiknya itu kita langsung melihat grafik ya, kita nggak bisa langsung kita nggak kayak tadi kita ambil c gitu masukkan ke dalam x, nggak kayak gitu. Wih, tikusnya Jin. Tikusnya Ji. Ngomong tikus sumpah aku nu. Sumpah gini. Aku selesaikan ini dulu ya. Aduh bahaya ini. Orang itu Nah, kan dari sini ke sini kan positif ya, bisa dilihat kan. Nah, kita itu lihatnya dari grafiknya kalau di sini, kalau sin. Nah, kalau yang tadi fungsi bukan trigonometri, kita lihatnya dari intervalnya, kemudian kita ambil C-nya, habis itu kita masukkan ke dalam X-nya. Kalau sekarang kita buat grafiknya dari Y double aksen ini, buat melihat nilainya itu kurang dari 0 apa lebih dari 0. Ketika kurang dari 0, maka kita bisa membuktikan kalau fungsinya yang awal itu dari 0 sampai pi yang awal tadi itu cekung ke bawah. Kenapa kok bisa cekung ke bawah? Karena Y double aksennya itu negatif, ya kan? Y double aksennya negatif kan cekung ke bawah. Kemudian kita bisa buktikan kalau pi sampai 2 pi itu cekung ke atas. Kenapa kok bisa cekung ke atas? Karena Y double aksennya itu positif.
Y double aksen positif kan cekung ke atas, berarti ini benar cekung ke atas gitu. Oke, selesai teman-teman. Ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada, titik beloknya ini ya teman-teman. Kalian pelajari sendiri ya titik beloknya. Jadi titik belok itu adalah transisi dari cekung ke bawah ke cekung ke atas. Nah, transisinya di sini, di fungsinya itu kan ada di titik ini ya, titik P ya. Nah, cara mencarinya adalah Y double sen sama dengan min sin X itu disama dengankan 0. Kalau ini disama dengankan 0 kan artinya Pi ya kan. Ya udah, ini titik beloknya. Itu transisinya gitu. Seperti itu aja teman-teman. Capek ya. Mau tak kasih tak ini PPT-nya? Ini agak ribet. Aduh, tidur kah? Oke. PPT yang kemarin aku aku simpen ya, nggak apa-apa. Jadi aku nggak bisa ngirim, aku cuma bisa ngirim yang ini. Tak kirim yang ini aja ya. Oke, jempol dari M24E siapa itu tadi? Firman. Bukan M24E siapa tadi? Nggak tahu lah. Ini ada lagi. Oke teman-teman, nggak aku absen, jadi eh, aku anggap masuk semua aja, biar teman-teman fine, ya kan? Sangat-sangat bahagia di sini. Jadi gitu aja ya teman-teman. Besok dikabarin lagi ya tentang pertemuan ketujuhnya. Ini kan pertemuan ke-6. Kita ke pertemuan ke-7 itu besok. Besok masuk ya, minggu depan ya. Minggu depan masuk. Jadi diinfokan aja bisanya kapan. Karena kalian juga, aku maklumi ya, karena kalian koasnya banyak sekali. Koas praktikum, terus koas teori saya, terus koas Baspro, saya sangat memaklumi, sibuk sekali ya, kasihan sekali. Jadi teman-teman infokan aja kapan bisanya, terus aku akan menyelaraskan jadwalku yang enggak beraturan ini, kadang ada kegiatan, kadang enggak, aneh bang. Jadi ya kayak gitu dijalanin aja. Ya gitu aja. Koasnya aku tutup. Mohon maaf kalau ada salah kata. Nanti PPT-nya aku kirim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, makasih Kak. Makasih kak. Waalaikumsalam. Oke, aku Makasih tutup Kak. ya.